Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari analisis desain aplikasi yang sudah kami buat desain Figma-nya, yaitu aplikasi Edupin. Yang pertama, perkenalkan dulu saya Dini Safitri dan teman-teman saya. Saya Alfatin Bagas Kurnia dengan NIM 23140112. Saya Cynthia Claudia dengan NIM 606. Nama saya Felicia Vita dengan NIM 045. Saya Ferdi Aransa dengan NIM 23140101. Oke, yang pertama di sini kami akan memperkenalkan dulu aplikasi Edupin itu. Aplikasi Edupin ini adalah aplikasi mobile yang dirancang sebagai platform berbasis komunitas untuk berbagi dan mengelola catatan pembelajaran dalam bentuk visual. Konten utama yang dibagikan di dalamnya adalah gambar seperti mind map, rangkuman materi, catatan, infografis, atau infografis pembelajaran. Tujuan utama pembuatan aplikasi ini adalah untuk menyediakan wadah berbagi dan menyimpan catatan pembelajaran berbasis gambar sehingga bisa membantu pelajar menemukan materi yang sesuai kebutuhan tanpa harus mencari di platform-platform terpisah di banyak sumber. Jadi fitur utama di aplikasi ini yang pertama ada registrasi atau daftar akun, kemudian bisa login pengguna. Kemudian ada fitur manajemen konten catatan, bisa melakukan penelusuran dan pencarian konten catatan, mengelola konten secara personal, kemudian bisa manajemen profil dan interaksi dasar sesuai aplikasi pada umumnya, lalu ada sistem notifikasi dan pelaporan konten yang dirasa kurang pantas. Kemudian kami akan mendemokan Figma dari aplikasi ini untuk melihat fitur lebih jelas. Oke, yang pertama, pengguna bisa daftar akun terlebih dahulu dengan mengisi beberapa form yang diperlukan, kemudian bisa tekan daftar. Kemudian ada fitur untuk lupa password untuk keamanan bagi akun pengguna, akan dikirim melalui email. Kemudian bisa lanjut login menggunakan email dan password pengguna. Kemudian ini konten utama dalam aplikasinya berupa catatan-catatan pembelajaran bisa dilakukan pencarian melalui berbagai kategori dan melalui judul di bar pencarian. Kemudian bisa tekan detail catatan untuk melihat detail catatannya. Ada berbagai informasi yang disediakan seperti deskripsi, tag, dan penulis. Jadi eh, kita bisa melihat konten-konten lain dari satu penulis itu. Kemudian ada fitur-fitur seperti pin catatan untuk menyimpan catatan secara personal. Kemudian bisa diunduh untuk menyimpan di penyimpanan lokal. Kemudian bisa dilaporkan ketika kontennya dirasa tidak sesuai. Ada konfirmasi untuk laporan. Kemudian bisa disukai dan sebagainya. Kemudian bisa pin yang sudah disimpan. Tekan tag. Kemudian bisa melihat pin yang sudah disimpan di dalam papan. Kemudian ada fitur untuk unggah catatan, bisa untuk mempublikasi catatan yang ingin kita publikasikan. Dan ada personalisasi, bisa dipublikasi atau tidak, dan bisa diizinkan untuk mengunduh atau tidak. Selanjutnya, ada fitur notifikasi untuk memudahkan kita melihat riwayat aktivitas yang sudah kita lakukan. Kemudian ada profil untuk mengatur personalisasi berbagai hal, termasuk informasi akun kita dapat diedit juga. Kemudian catatan itu catatan-catatan yang pernah diunggah dapat diedit dan dapat juga dihapus. Kemudian di akhir ada pengaturan akun itu sendiri bisa
nonaktifkan notifikasi, bisa dihapus akun, atau bisa keluar dari akun. Semuanya memerlukan konfirmasi ya untuk lebih jelas dan lebih ter. Kemudian lanjut ke analisisnya. Jadi di sini prinsip desain yang kami analisis ada 15, yaitu yang pertama, dari segi user compatibility, aplikasi Edupin ini sudah kami rancang cocok untuk target pengguna dari berbagai usia, dari SD sampai mahasiswa, karena fitur inti yang dibangun seperti login, unggah catatan, mencari catatan, menyimpan catatan dibuat sederhana dan umum, seperti yang digunakan di aplikasi-aplikasi lain. Kemudian istilah-istilahnya juga mudah dimengerti seperti tambah catatan, simpan atau sukai yang bukan lagi istilah teknis. Selanjutnya, dari segi workflow compatibility, aplikasi ini juga mengikuti pola kerja pengguna secara alami. Nah, tadi dimulai dari login, kemudian melihat konten yang tersedia, mencari catatan yang diperlukan, lalu menyimpan dan mengunduh atau menyukai konten. Setelah itu, pengguna bisa mengunggah catatan baru dan mengelola profilnya. Alur ini sejalan dengan kebiasaan pengguna dalam memakai aplikasi berbasis konten, sehingga prosesnya terasa familiar. Nah, ya. Selanjutnya dari segi task compatibility, fitur-fitur yang disediakan itu sesuai langsung dengan fitur utama yang dibutuhkan pengguna dalam menggunakan aplikasi Edupin ini, seperti mencari catatan atau berbagi catatan. Fitur tambahan seperti filter berdasarkan subjek atau kategori unduh agar pengguna bisa menyimpan catatan di penyimpanan lokal, laporkan untuk mengantisipasi adanya konten yang tidak sesuai, dan menyimpan catatan ke PIN untuk memudahkan pengguna menyimpan materi yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felis. Baik, terima kasih. Untuk prinsip yang keempat yaitu product compatibility, di mana prinsip ini adalah bahwa sebuah produk harus mengadopsi sistem, tampilan atau perilaku yang sudah familiar bagi pengguna dari produk-produk lain yang sudah ada sebelumnya. Fokusnya adalah konsistensi antara aplikasi. Prinsip ini melihat apakah aplikasi kita berperilaku sama dengan aplikasi yang lain, sejenis atau populer. Aplikasi ini sendiri mengadopsi gaya dan alur penggunaan aplikasi media sosial lain seperti Pinterest, Instagram, dan Google Drive agar dapat membantu pengguna lebih cepat beradaptasi. Misalnya untuk alur mengunggah catatan dengan menambahkan foto dan beberapa elemen seperti deskripsi, tag, mengatur privasi unggahan. Pengguna juga dapat melakukan edit profil dan menghapus akun. Untuk prinsip yang kelima, yaitu familiarity. Fokusnya adalah konsistensi dengan dunia nyata atau logika umum. Prinsip ini melihat apakah aplikasi menggunakan bahasa, konsep, atau simbol yang sudah dikenal manusia dalam kehidupan sehari-hari. Desain aplikasi di sini menggunakan elemen yang sudah dikenal pengguna, sehingga pengguna tidak perlu belajar ulang dalam aplikasi ini. Contohnya ada terlihat pada gambar berikut, di mana ikon hati biasanya digunakan untuk menyukai catatan, lalu ada ikon download untuk mendownload gambar. Lalu juga untuk bagian tambah catatan terdapat ikon untuk mengunggah catatan. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip simplicity, di mana di sini aplikasi dibuat dengan tampilan yang ringkas dan fokus pada fungsi utama untuk menjaga kesederhanaan penggunaan. Fitur seperti pencarian dan filter kategori membantu pengguna menemukan catatan dengan cepat tanpa menelusuri seluruh konten. Lalu tombol-tombol aksi utamanya juga diletakkan dalam bottom navigasi secara jelas dan mudah dijangkau sehingga proses interaksinya tetap sederhana dan tidak membebani pengguna. Lalu prinsip yang ketujuh yaitu kontrol. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mengarahkan dan memodifikasi cara mereka berinteraksi dengan sistem. Tujuannya adalah agar pengguna merasa memiliki kuasa penuh atas tindakan yang mereka ambil dan hasil yang mereka inginkan dari aplikasi. Contohnya ada dari fitur edit dan hapus catatan, di mana Edupin memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengedit detail atau menghapus catatan. Lalu yang kedua yaitu pengaturan privasi dan izin, di mana saat mengunggah, pengguna memiliki kendali penuh untuk menentukan apakah catatan tersebut bersifat publik atau privat dan dapat diunduh atau tidak boleh oleh orang lain. Lalu yang ketiga, ada PIN dan unpin, di mana pengguna dapat menyimpan catatan ke papan, dan kalau berubah pikiran atau salah tekan, sistem menyediakan fitur unpin dengan tinggal menekan ikon PIN sekali lagi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, prinsip desain yang ke-8 itu ada direct manipulation. Jadi di sini di Edupin ini pengguna dapat berinteraksi langsung dengan objek visual catatan seolah-olah seperti kita ini sedang memegang kertas fisik dan memberikan kontrol penuh saat mempelajari materi. Swipe navigation itu artinya pengguna dapat menggeser layar ke kiri ataupun kanan, berpindah antar halaman tanpa kembali ke menu-menu lainnya. Jadi seolah-olah pengguna itu sedang menggunakan buku seperti biasanya. Next, baru ada prinsip desain what you see, what you get. Apa yang kamu lihat itu yang kamu dapat. Jadi di Edupen ini pengguna dijamin bahwa tampilan yang ada dan diunggah oleh kontributor akan terlihat persis sama yang dilihat oleh pelajar lainnya yang ada di komunitas. Visualnya konsisten, artinya tampilan grid antar pengunggah dan tampilan untuk pencari itu sama. Dan yang terakhir itu no hidden formatting, artinya tidak ada pengaturan yang terlalu rumit. Semuanya standar. Contohnya ada di halaman upload catatan baru. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan prinsip desain yaitu flexibility, di mana di flexibility ini kami menerapkannya dalam 4 poin utama. Yang pertama itu adalah personalisasi konten. Nah, di personalisasi konten ini kami menyadari bahwa pengguna memiliki cara belajar yang unik. Nah, untuk itu kami membuat sistem yang tidak memaksa pengguna mengikuti struktur folder yang baku dari aplikasi. Nah, makanya si usernya dapat memiliki kebebasan penuh ataupun user control untuk membuat papan ataupun koleksi sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah variasi input pencarian. Nah, untuk memudahkan akses informasi, fitur pencarian ini kami buat dengan berbagai metode, di mana mereka dapat mencari berdasarkan kata kunci judul, kategori, atau bahkan fitur tagar. Lalu yang ketiga ada format unggahan. Nah, di sistem kami ini kami sangat inklusif terhadap konten visual. Jadi kami mendukung format JPG, PNG, dan juga HEIC, di mana ini merupakan hal yang fleksibel untuk konteks catatan visual, baik untuk foto tulisan tangan ataupun nantinya mau slide materi digital. Lalu yang keempat ini adalah adaptabilitas platform, di mana Edupin ini dirancang menggunakan framework Flutter yang memungkinkan operasi lintas platform, baik misalnya pengguna ingin menggunakan melalui Android ataupun iOS. Lalu berikutnya itu ada responsiveness, di mana ini berkaitan dengan komunikasi sistem terhadap aksi si pengguna. Yang pertama itu adalah umpan balik status. Nah, sesuai prinsip visibility of system status, desain yang kami gunakan ini menggunakan notifikasi tipe TOS ataupun snack bar di atas layar, di mana tujuannya adalah memberikan konfirmasi instan tanpa memblokir aktivitas dari si usernya. Lalu di poin yang kedua ini ada adaptabilitas tata letak, di mana halaman beranda kami ini kami menerapkan struktur grid yang fleksibel dan kartu catatannya itu akan secara otomatis menata ulang komposisinya mengikuti ukuran layar yang digunakan oleh user. Lalu yang ketiga adalah responsivitas dari pencegahan error. Nah, sistem akan merespon aksi yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh pengguna dengan memunculkan dialog konfirmasi yang bisa kita lihat contohnya di gambar berikut, di mana apabila user ingin menghapus catatan akan muncul notifikasi untuk apakah user ingin benar-benar menghapus pin tersebut atau tidak. Lalu berikutnya adalah invisible technology, di mana untuk prinsip yang ke-12 ini fokus kami adalah menyembunyikan kerumitan teknis dari si pengguna. Nah, poin yang pertama adalah autentikasi tanpa hambatan, di mana desain alur masuk kami itu kami menyembunyikan kompleksitas dari protokol keamanannya. Lalu yang kedua adalah sinkronisasi latar belakang, di mana untuk cloud database kami bekerja secara penuh, tapi secara invisible juga. Jadi saat pengguna melakukan aksi seperti simpan, hapus, dan lain sebagainya, sistem itu akan bekerja di latar belakang. Lalu yang di poin berikutnya adalah pencarian cerdas yang tersembunyi, di mana sistem menyembunyikan kerumitan algoritma query datanya itu dalam satu kolom pencarian sederhana. Jadi teknologi ini itu akan bekerja menangani hasil yang akurat. Mungkin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferdi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis robustness ya, yaitu ketahanan sistem, di mana sistem dari Edupin sendiri dibuat ataupun dirancang untuk berfungsi secara optimal di berbagai kondisi. Ada beberapa poin, ada yang pertama itu menangani gangguan dan latensi jaringan, yang kedua integrasi dengan platform lain untuk meningkatkan fungsionalitas dari sistem Edupin itu sendiri. Boleh next. Nah, yang selanjutnya ada protection. Jadi, ataupun bisa dikatakan sebagai perlindungan data. Jadi, sistem dari Edupin ini mengutamakan keamanan daripada informasi-informasi si user itu sendiri. Gitu. Ada beberapa poin. Yang pertama itu penggunaan enkripsi untuk melindungi data pribadi. Jadi, data-data pengguna ataupun si user ini dilindungi dengan teknologi enkripsi, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi-informasi pribadi mereka. Nah, yang kedua itu sistem autentikasi untuk mencegah akses tidak sah. Jadi, Edupin juga menerapkan langkah-langkah keamanan seperti pada proses login ya, yaitu memasukkan username ataupun bisa dikatakan memasukkan email dan juga password. Ini menjaga agar hanya pengguna yang terdaftar yang dapat login ataupun masuk ke dalam sistem Edupin itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu kebijakan privasi transparan untuk membangun kepercayaan pengguna. Jadi, dari Edupin ini juga menyediakan informasi jelas tentang bagaimana data pengguna itu nantinya akan digunakan. Ini untuk meningkatkan kepercayaan dan juga rasa aman daripada si user itu sendiri. Boleh next. Selanjutnya ada easy to learn dan easy to use. Nah, untuk easy to learn itu ada dua poin. Yang pertama itu di desain antarmuka yang intuitif. Artinya antarmuka daripada sistem Edupin ini juga dibuat sesederhana mungkin dan mudah digunakan sehingga pengguna yang ketika baru login ataupun baru masuk ke dalam sistem Edupin ini langsung memahami tanpa kesulitan karena memang fitur-fitur yang ada itu fitur-fitur yang universal ataupun umum digunakan di aplikasi lainnya. Untuk poin yang kedua itu tutorial dan bantuan langsung dari eh, memfasilitasi pengguna baru. Oke, selanjutnya ada easy to use. Nah, untuk easy to use ini juga terdiri dari beberapa poin, ada 3 poin yang dimana easy to use ini untuk dibuat untuk ataupun dirancang untuk meminimalkan hambatan dalam penggunaan sistem Edupin itu sendiri. Yang pertama tersedia di berbagai perangkat, jadi artinya dia bisa digunakan di Android ataupun iOS. Yang kedua itu akses mudah ke sumber belajar kapan saja dan di mana saja. Artinya eh, pengguna dapat mengakses materi dan sumber belajar kapanpun mereka butuhkan. Jadi kayak ketika di kampus atau ketika di pajak jika memang yang belajar ya dia bisa mengakses aplikasi ataupun sistem Edupin ini. Nah, selanjutnya ada navigasi sederhana yang mengarah ke pengalaman pengguna yang lancar. Jadi antar muka yang mudah dinavigasikan ini pengguna dapat dengan cepat menemukan fitur-fitur dan informasi di mana dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efisien kepada si user ataupun penggunanya. Mungkin sekian yang dapat saya bahas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil analisis kami terhadap desain aplikasi Edupin yang telah kami bangun dan terima kasih.